One, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa Wutalk Jambi yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita berkesempatan kembali untuk mengadakan sedikit bincang-bincang nih, ngobrol-ngobrol bersama bintang tamu kita yang sudah hadir hari ini di kegiatan kita sebagai lanjutan, yaitu Wutalk Jambi, mengedukasi, menginspirasi. Hari ini kita kedatangan seorang alumni yang masih fresh graduate dari UT Jambi. Wah, luar biasa sekali. Kita mau bincang-bincang sedikit ini. Sebelumnya mungkin nggak afdol kalau kita nggak kenalan dulu ya. Silakan kita kenalan dulu, Mbak. Ya, halo, nama aku Selan Handi Lestari. Aku benar-benar baru banget wisuda kemarin di UT Pusat. Itu tahun 2022 ini dari UT, jurusannya Matematika, Fakultas Sains Teknologi. Oke, Mbak Selen ya, biasa dipanggil Selen Handi Lestari, alumni UT dari UT Jambi yang baru saja lulus dan baru saja wisuda. Tahun berapa kemarin wisuda? Wisuda 2022. 2022 ya, bulan Agustus ya kemarin ya. Di UT Pusat langsung? Di UT Pusat. Iya, Mbak Selen, gimana perasaannya setelah selesai, mungkin juga bertahun-tahun ya studi di UT dan akhirnya berkesempatan merasakan langsung suasana wisuda di UT Pusat dan mungkin berkeliling-keliling di kantor UT Pusat. Silakan Mbak Selen. Iya, awalnya tuh kayak pas mau wisuda aja kayak masih terkejut gitu loh. Dimana kan lulus TAP itu kan susah ya kan, kayak dapat dari alumni atau mungkin kakak kelas yang udah di atas duluan, kayak TAP itu susah loh, terus kayak udah mulai takut. Akhirnya coba TAP, sempet coba TAP 2 kali. Yang pertama itu percobaan dulu sekali dia soal, yang kedua sekali mau perbaiki nilai. Akhirnya yang kedua TAP langsung dapat nilainya A untungnya. Ternyata 2 kali ya. Iya. Nah ini mungkin agak ini ya, apa namanya, ternyata seorang Selen saja mau untuk mengulang, mau untuk memperbaiki diri, bahwa nggak gampang loh berada di posisi itu, dimana mungkin yang pertama sudah dicoba, lalu mungkin masih mau belajar dan merasa nggak, saya harus lebih baik lagi, itu poinnya ya. Benar. Dan ternyata Mbak Selen sendiri ya, saya harus perbaiki. Nah ternyata hasilnya akhirnya lebih baik dari yang sebelumnya, sangat memuaskan. Iya. Ya ini poin pertama mungkin ya yang bisa kita ambil, bahwa tidak ada kata menyerah ya untuk selalu memperbaiki diri. Apa pengalamannya saat ujian TAP yang harus 2 kali? Apakah ada perasaan saya harus ulang lagi atau seperti apa? Di bagian TAP pertama kali itu memang saya sepertinya emang udah niat banget kayak ini TAP aku nggak bisa 1 kali. Kenapa? Karena pertama ada beberapa nilai yang mata kuliah lain masih jelek. Saya mau perbaiki lagi di bagian selanjutnya, semester selanjutnya. Tapi pas TAP pertama itu lihat soal, jadi pas datang lebih fresh sih, jadi nggak terlalu beban, tapi kayak ya oke deh, apa yang dipelajarin dulu deh gitu. Jadi memang udah nyiapin diri buat ini, tahu bahwa kemampuannya mungkin saya rasa saya harus belajar dulu, saya harus lihat dulu di yang ujian yang pertama, dan saya nggak masalah harus 2 kali ujian, dan kalau memang itu lebih baik ya kan. Makanya pas ke UT sini 2 kali banget ya. Jadi tahu ya bahwa ternyata arah soalnya seperti ini arahnya gitu. detail lagi gitu. Pas di tutan juga sebenarnya udah mengarah ke situ, cuman kan kadang beberapa soal kan ada yang beda. Jadi waktu TAP pertama kita lihat soal, pas TAP kedua pun pas lihat soalnya beda lagi loh. Iya. Beda lagi. Beda lagi. Tapi kan dengan banyaknya rincian soal dari tuton dari TAP pertama, jadi semakin banyak soal yang dipelajarin, pas TAP kedua jadi nggak kaget sama sekali. Terus bisa sambil sharing sama teman-teman. Jadi bisa dibilang TAP yang paling sulit dari semua. TAP sebenarnya nggak sulit. Kalau menurut aku paling sulit tuh mata kuliah, ada beberapa mata kuliah kan matematika nih, jadi kayak banyak lagi yang lebih sulit. Cuman untuk TAP itu cuman yang paling bikin deg-degan TAP karena akhir. Terus akhirnya apakah memang jadinya deg-degan atau biasa-biasa saja ternyata?
yang kedua pas sudah persiapan lebih asik, lebih prepare, intinya biasa aja ternyata. Pas kerjain, ternyata nggak seseram itu ya. Ternyata semua yang dipelajarin masuk semua gitu. Asal kita belajar pasti ada ya, pasti bisa kita jawab. Iya benar. Ini saya menarik nih. Ternyata Mbak Sharon memilih prodi yang saya bilang ya, yang kita lihat di UT Jambi nggak begitu banyak loh sebenarnya mahasiswa yang mengambil prodi ini. S1 Matematika murni, ya. Sarjana Strata 1 Matematika di Fakultas Sains dan Teknologi. Iya. Mengapa memilih matematika? Iya, ini kalau misalkan untuk ada Ibu Opa Salama di sini yang emang pendaftaran pertama di aku di sini, UT, pas awal-awal sebenarnya aku cita-citanya dari kecil mau jadi guru. Makanya pengennya ambil yang FKIP matematika. Tapi kan kita baru lulus SMA waktu itu, baru lulus SMA banget. Nanya nih syaratnya apa aja, ternyata butuh ijazah SMA, mau FKIP nih harus ada surat keterangan kerja memang, sekolah kan. Itu saya baru banget tahu pas di sini. Lah gimana saya kerja, saya aja baru banget lulus nih gitu. Oh yaudah deh, jadi nggak bisa. Daripada nganggur 1 semester atau 1 tahun, yaudah deh apa aja, karena saya suka banget matematika nih. Berarti karena suka banget ya? Iya, suka banget sama matematika. Arahnya kalau bisa ke guru ya? Maunya jadi guru, mau SPD, mau kalau ngajar di sekolah, atau ngajar bimbel gitu, mau gitu kan. Terus mau memperdalam, sekalinya apa aja nih yang ada MTK lah gitu. Ternyata ada nih sains teknologi. FMIPA dulu, dulu masih FMIPA ya. Dulu masih FMIPA. FMIPA nih matematika mau nggak? Nah, udahlah lihat lagi yang lain dulu kan. Nggak ada lagi yang terlalu menarik untuk saya, jadi ya udah nggak apa-apa deh FMIPA aja matematika. Pas masuk kirain matematika biasa, semester 1 masih awal, masih aman. Masih dasar ya. Makin semester ketiga itu sempat aku hampir mau nyerah sih, karena lumayan udah kalkulus kita sekali lihat ada kalkulus 2 dan kalkulus 3 nantinya. Wah ternyata sekali lihat yang FKIP pelajarannya nggak sesusah itu ternyata. Wah sempet berhenti nggak ya gitu kan. Ternyata sekali dilanjutin terus, ternyata aku bisa, nggak sesusah itu juga. Nah ini juga nih poin kedua, selamat dari masa-masa sulit saya rasa ya, karena pernah sempat terpikir untuk saya hampir down, saya hampir mau menyerah, saya nggak bisa nih. Ternyata kembali bangkit gitu. Apa yang membuat itu mungkin kalau fase ya turun bisa naik lagi, itu apa yang bikin naik lagi semangatnya? Yang waktu turun itu gara-gara sempat nilainya udah mulai jelek. Udah ngerasa kan biasanya semester 1 masih A sama B. Pas semester 2 udah ada 1 C nih. Semester 3 makin turun lagi. Sempat bilang sama mama juga kan, kayaknya aku nggak bisa deh gitu kan. Kayaknya aku mau berhenti gitu. Tapi mama selalu ngajarin aku, apa yang kamu mulai kamu harus selesaikan. Gitu. Jadi kayak nggak boleh setengah-setengah gitu. Jadi saya belajar bertanggung jawab dengan apa pilihan saya. Karena di awal pun saya sebenarnya dapat undangan di univ-univ lain, saya tolak kan karena ada kuliah di luar gitu. Sempat ada undangan juga sebelumnya? Ada sempat di kampus lain untuk berkuliah. Tapi karena waktu itu ekonomi masih sulit, belum cari uang sendiri juga, jadi kayak nolak dulu. Akhirnya mama bilang, yaudah kamu kerja dulu aja setahun, habis itu biaya kuliah sendiri. Tapi saya bilang kalau sudah kerja pasti males deh mau kuliah. Kadang ada yang gitu kan. Betul. Mumpung saya baru banget nih lulus SMA, kuliah aja lah lanjut, terus tiba-tiba dapat kabar ada UT nih, gitu. Akhirnya daftar, sekalinya mau beneran daftar, kata mama udah nanya di awal, aku bilang mau, gitu, karena aku bilang mau, jadi semester 3 walaupun udah down, gak bisa kamu harus lanjutin, akhirnya paksa tuh, sempet nangis juga, sempet down, akhirnya disupport mama juga, terus sempat semua orang sekitar, kayak kamu bisa kok, kamu bisa, nggak apa-apa nilainya jelek, yang penting kamu lanjut dulu gitu. Terus lagian juga sempat nanya tuh, kalau nggak salah Pak Zeki juga, Pak kalau nilainya jelek, kalau sempet D gimana, nggak apa-apa ya, atau harus ngulang, nggak apa-apa kalau D, kalau E harus ngulang. Terus setelah lihat-lihat lagi, ternyata yang harus cukup bagus itu 5 mata kuliah pendukung di TAP aja, yang banget harus kalau bisa bagus gitu kan. Akhirnya kata Pak Zeki bilang, lumayan ini itu tuh sedikit membuat saya jadi makin semangat lagi. Ternyata nilai jelek pun tetap bisa diterima sama UT, kecuali E. Ya, benar sekali nih, karena Sharon udah mengarah ke sejak selama kuliah ya, pengalaman selama kuliah di UT juga. Ya saya mau mungkin share juga bahwa Sharon memang adalah mahasiswa yang saya lihat ya, kita lihat bersama-sama juga di UT Jambi adalah seorang mahasiswa yang tangguh. Kenapa saya bilang begitu? Karena Mbak Sharon ini itu tadi
di awal saya ingat betul ketika kita masih udah lama ya di gedung baru udah ya, dari gedung baru juga. Sehari-hari atau pas datang juga ke kantor itu kadang ditemenin sama mama misalnya, dan berawal dari registrasi kemudian menanyakan bahan ajar dan lain-lain. Ternyata sudah sampai ke titik ini sekarang, dan saya merasa wah ini Shellen hebat. Oke, ternyata karena Shellen adalah memang pecinta matematika, sangat suka sama matematika. Itu yang membuat Shellen memilih prodi matematika, meskipun sebenarnya dia pengen jadi guru. Iya, pengennya maksudnya berlatar belakang pendidikan. Namun karena memang di UT untuk FKIP memang harus berlatar belakang pendidikannya guru yang belum memiliki kesarjanaan ya, makanya Shellen tetap ngebet pengen matematika gitu. Ya akhirnya ada di FSD waktu itu masih FMIPA dan memilih FMIPA. Iya. Oke. Selain hobinya memang matematika, apa prestasi-prestasi yang mungkin pernah diraih sewaktu sekolah mungkin, atau sesuatu yang membuat Shellen tuh jadi suka sama matematika? Ini cerita lucu waktu pernah, kalau kalian lihat aku suka matematika mungkin dikira dari kecil suka ya. Ternyata enggak sih, sebenarnya waktu TK itu sempat dimana masih tambah kurang, sempat dapat 0 kok. Jadi aku pernah dapat jelek, nggak pernah ya. Jadi sempat dapat 0, justru katanya kata mama saya kayak nggak apa-apa belajar, sempet TK nggak mau sekolah gara-gara dapet 0 itu tuh. Akhirnya emang ambisi sendiri sih, pengen belajar lebih bagus, akhirnya bisa. Terus pas SD kelas berapa, kelas 3 kalau nggak salah, udah mulai ikut oli matematika di mana-mana, walaupun kayak seleksi sampai ke total lolos ke provinsi mungkin nggak lolos kayak gitu. Setelah itu di SMP sempet juga ini lomba olimpiade matematika itu di Unsri juga di Palembang, ini mewakili sekolah. Sudah pernah ke luar provinsi lah ya untuk ikut ke kompetisi karena dari hobi ya, dan memang Shellen memang suka sekali sama matematika. Ini yang membuat Shellen memilih prodi matematika di Universitas Terbuka. Selain suka, saya juga kita samatin nih, ngintip di sosial medianya. Nah ini Mbak Shellen juga seorang guru, atau maksudnya juga mengajar bahasa matematika maksudnya? Iya benar, saya mengajarnya 5 mata pelajaran penting sih. MTK, IPA, IPS, PKN, Bahasa Indonesia. Mengajar untuk SD, SMP sampai SMA. SMA tapi jurusan IPA aja karena saya dulu jurusan IPA. Bimbel atau setingkat bimbel, jadi di rumahan gitu. Tapi memang setelah beberapa tahun lalu, kalau salah 2 tahun lalu, sempat ada orang tua yang memang datang bawa khusus anaknya, saya mau les matematika nih sama Shellen gitu. Jadi setelah itu kayak kenapa aku nggak ambil gitu kan, ambil aja. Akhirnya pas ambil, dari anak itu nggak bisa matematika bener-bener, sebenci itu sama matematika, karena sekarang pun nilainya udah di atas 90 gitu. Jadi setelah ini pun, setelah saya lulus S1 matematika ini, rencananya saya juga kalau misalkan ada yang ini mau buka kursus untuk matematika aja. Gitu. Mau fokus. Wow, luar biasa. Ada rencana ingin buka kursus sendiri ya untuk matematika buat anak-anak. Ada nggak perbedaan atau sesuatu yang berharga dari UT sehingga kemudian itu berguna bagi Mbak Shellen saat mengajar matematika? Banyak sih. Yang paling pertama itu adalah mandirinya, gitu. Konsep mandiri tadi ternyata sangat-sangat berguna ya. Jauh banget, karena dulu kayak waktu zaman sekolah kita SD, SMP, SMA kan pasti diajarin sama guru nih, makan. Terus kalau nggak ngerti kita harus tanya banget gitu kan. Tapi kalau nggak ngerti tiba-tiba nilai jelek bakal disamperin sama gurunya. Ini salah lo ini. Tapi kalau di UT itu belajarnya mandiri banget. Pernah aku mau masuk UT awal-awal nggak usah masuk UT lah katanya. Kenapa aku nanya kan? Kenapa nggak boleh masuk UT? Susah, kamu cepet bisa masuk tapi susah lulus, katanya gitu kan. Terus aku bilang, kenapa? Soalnya tuh nggak diperhatiin gini-gini. Iya kah gitu kan? Jadi makin nggak percaya. Tapi kalau dapet rumor buruk, malah bukannya percaya, tapi sengaja coba untuk buktiin sendiri gitu. Pas coba masuk, nggak suka udah percaya sama orang gitu kan. Kita buktiin dulu sendiri. Terus pas masuk belajar semester pertama, aku pikir dengan kata-kata orang kayak gitu, mungkin saya nggak bisa dapat nilai bagus ya, atau mungkin di UT belajar mandiri susah dapat nilai bagus. Ternyata pas belajar sendiri bisa dapat A. Yang semester 1 lumayan bagus banget. Bisa membuktikan ya. Bisa, kayak setelah itu semuanya ternyata nggak sesusah itu, karena dibantu banyak banget. Di UT itu banyak dari tutor,
dari TMK juga, tugas-tugas. Terus kalau mau nanya dosennya pun kita ada chatnya kan, bisa ngechat, dosen, bisa nanya-nanya. Dan disediakan juga sama UT juga ada grupnya satu fakultas. Betul. Nah dari situ belajar pertama mandiri, yang kedua sosialisasi, yang ketiga kalau misalkan nggak tahu harus tanya gitu, karena dosennya nggak bakal lihat kamu nggak nanya, nggak aktif, nggak bakal diinin banget gitu kan. Betul. Tapi akhirnya semester 4 atau semester 5 gitu saya sempet dapet chat dari dosen-dosennya di web UT Beton. Mohon aktif ya gini-gini. Padahal saya sudah aktif, tapi dia selalu di chat gitu kan. Setelah itu baru ngerti, oh ternyata si UT nggak secuek itu kok. Dosennya ada perhatian gitu, kayak ngingetin. Ini tugasnya seminggu lagi selesai ya, deadline gitu. Oh ternyata diperhatiin. Setelah itu makin semangat juga. Banyak banget sih. Ternyata omong-omongan tadi nggak terbukti ya bagi saya. Kecuali mereka nggak buka HP sih. Ya sebenarnya mereka khususnya mahasiswa UT ya, di sini poinnya bahwa ternyata konsep belajar mandiri tadi yang diterapkan oleh UT berguna dan bermanfaat bagi Shailen. Jadi memang harus tahu bahwa di UT konsep belajar mandiri. Jadi kemauan itu dari diri sendiri dulu, nggak bisa kita terima gitu aja seperti waktu di sekolah memang disuapin gitu ya, itu nggak ada ya. Iya benar. Tapi bagi saya itu bukan sebuah kesulitan ternyata, dia mampu bangkit dari masa-masa yang menurut dia sangat-sangat sulit, dia bisa lebih baik lagi bahkan bisa seperti sekarang. Ya makanya saya juga terapkan ke murid-murid saya untuk belajar mandiri juga, jadi kayak sudah satu soal, misalkan aku kasih rumus dan segala macam. Coba kerjain soal, bedanya sedikit aja, beda. Mungkin kan biasanya kan orang-orang bilang latihan matematika susah, pas dikasih ujian lebih susah gitu kan. Tapi saya coba ke murid saya untuk belajar, coba konsepnya ada nih contoh, coba kamu terapin sendiri gimana. Ternyata mereka bisa gitu. Jadi aku bilang lihat aja di buku cetak, buku-buku panduan itu semua sudah lengkap sebenarnya. Jadi coba belajar dari situ. Aku belajarnya dari UT, dari UT belajar aku terapin ke murid-murid. Jadi murid-muridnya lebih mandiri juga gitu. Baik, kita ini lagi ya, kita tanya lagi, apa sih manfaat atau kemudahan yang dirasakan Shailen selama berkuliah di UT? Kemudahannya karena banyak waktu luang gitu. Oh itu ya. Iya, kenapa aku pilih UT juga? Karena kalau univ-univ lain kan kuliahnya normal banget nih, maksudnya normal tuh dalam arti ke kampus, ketemu dosen. Kalau enggak harus absen gitu-gitu, absennya harus ketemu dosen kan. Kalau di UT enggak, absennya lewat mana? Lewat website Tuton. Terus free juga, maksudnya enggak ada waktu yang terikat gitu. Fleksibel banget. Jadi kalau mau ditanya, jadi Shailen kuliahnya jam berapa? Pagi sampai siang atau siang sampai malam atau gimana? Subuh pun bisa. Kapan pun bisa. Ini teman-teman harus tahu ya bahwa gaya belajar Shailen bisa ditiru, bahwa ternyata dengan segala kesibukan bahwa kita semua pasti punya aktivitas, tapi tinggal lagi bagaimana kita bisa membagi waktu dan memprioritaskan mana yang harus diprioritaskan. Benar. Jadi kerjaan yang numpuk pun nggak bikin kita nggak kuliah gitu. Jadi kayak Shailen kapan sih pagi saya lihat di Instagram gitu kan atau di sosmed kayak pagi kerja ngajar bimbel, nanti kalau sampai siang sampai malamnya ngajar dance juga. Setelah itu kapan lagi kuliahnya gitu? Subuh aku kuliah. Kerjain tugas tengah malam gitu. Kadang sampai kerjain susah-susah nangis-nangis tapi tetap kerjain. Mungkin sampai keluar air mata ke bukunya gitu ya. Tapi kalau itu semua dilewatin dengan lulus. Mbak Shailen, selain kuliah kemarin itu, apa sih kesibukan lain? Selain tadi, ada nggak yang lain? Mengajar atau yang lain aktivitasnya? Aktivitas waktu awal-awal kuliah sebenarnya cuma ngajar bimbel sih, karena baru banget kan ngajar bimbel. Terus baru mulai melebarkan sayap itu ke sosmed. Jadi setelah sosmed lumayan naik, ternyata saya jadi influencer, jadi dapat endorsean gitu. Kalau ada promosi makanan, baju gitu-gitu. Sudah banyak ya? Kalau sekarang sudah banyak. Iya. Terus abis itu juga sempat ngajar dance. Sampai sekarang masih ngajar dance. Masih dance ya? Dance, iya. Oh suka dance? Suka banget dance. Ya makanya sekarang sosmed juga ada yang K-pop, ada yang kadang dance yang lagu Indonesia juga suka, lagu barat, pokoknya di situ. Sudah sejauh mana ininya dengan dance? Maksudnya sudah ke tahap mana nih? Sudah pernah mengikuti kompetisi atau apa? Udah pernahnya ikut yang dance cover, pernah ikut kompetisi battle juga, one on one gitu. Luar biasa, seorang guru matematika ternyata seorang dancer ya. Jarang ya? Iya jarang.
Ini yang oh ini memang luar biasa, sekali lagi luar biasa. Iya. Kita juga lihat-lihat sih ya, sosmednya banyak sekali followersnya ya. Sudah mencapai 24.700 lebih followers ya. Ini biasanya dimanfaatkan sebagai apa aja sih? Maksudnya untuk apa? Apakah ini memang tujuan utama atau bagaimana tanggapannya? Sebenarnya awal-awal tuh aku kudet ya orangnya. Zaman SMA tuh nggak ngerti tuh. Buat Instagram ini aja dibuatin sama temen. Zaman SMA. Yeah. Jadi nggak tahu. Jadi teman-teman yang ngomong, "Saya punya Instagram nggak? Nggak punya. Sini aku buatin gitu aja." Gitu. Iya, akhirnya foto-foto dulu masih zaman SMA masih ala-alanya ya, masih foto selfie aja. Terus setelah lulus SMA kan lumayan agak free tuh, udah ngajar gimbal, terus kuliah cuma di UT, nggak terikat waktu. Jadi banyak banget waktu untuk explore diri. Saya bisa ngapain nih di sosmed? Akhirnya saya mulai aktif untuk ngupload video dance. Nah dari ngupload video dance itu sudah naik followers banyak, mulai mikir lagi apa sih yang mau aku kasih ke orang-orang gitu. Nah akhirnya sempat juga sharing juga tentang UT, awal-awal belajar gitu. Akhirnya dari UT ujian, UT baru lagi tutor, UT dan TMK, terus kayak sibuk-sibuknya orang weekend pada jalan-jalan, ini weekend lagi ngerjain tugas UT nih, deadline-nya jam hari Minggu jam 12 malam, gitu. Terus sharing-sharing lah, terus sampai sekarang udah mulai sharing-sharing tentang kehidupan sehari-hari juga, sama kayak gini, kayak UT. Ternyata waktu zaman-zaman aku pernah nangis, mungkin pernah lihat di story aku di Instagram. Sekarang aku udah lulus loh. Jadi makanya kemarin sempat pas upload foto di wisuda ini, foto wisuda di Instagram, banyak banget juga yang ngucapin selamat karena mereka juga sama-sama penonton aku dari zaman awal semangat kuliah sampai waktu down juga, sampai nilai akhirnya lumayan oke, sampai kayak AP selesai, sekarang wisuda. Biasa perjuangannya Mbak Selen ya. Ternyata lebih ke sharing ya. Ternyata poinnya bahwa Mbak Selen ingin sharing bahwa ya hidupnya seperti itulah, naik turun, tapi kita intinya jangan pernah menyerah. Iya benar. Dan sampai kita berhasil lah, kita bilang begitu ya. Oke, nah ngomong-ngomong soal dance ini, sejak kapan suka dance? Sebenarnya aku orangnya kaku ya dulu. Kok bisa gitu ya? Iya. Atau belajar dari mana misalnya? Kutu buku banget dulu. Jadi pertama kali dimasukin sama mama ke sanggar itu tahun 2013, kelas 1 SMA tuh. Itu aja waktu awal masuk aja takut-takut, nggak suka sama orang banyak, introvert orangnya. Ini ngomong kayak gini aja dulu tuh nggak bisa nih kayaknya. Jadi udah banyak banget proses yang dilewatin. Jadi waktu awal belajar kaku banget, nggak terlalu pede. Terus dulu juga masih kacamataan, belum bisa pakai soft lens gitu. Sekarang kacamata ya? Iya, saya kacamataan, jadi minusnya lumayan gede kan. Kenapa gede ya? Karena itu kutu buku. Baca buku terus. Suka baca berarti dari kecil ya? Suka banget baca, apalagi ngerjain soal matematika. Karena memang refreshingnya tuh dengan ngerjain soal gitu. Terus gara-gara udah dimasukin mama, sempet perform beberapa kali di acara wedding, di acara lomba gitu-gitu. Mulai suka nih, akhirnya pas udah lulus SMA coba buka sendiri. Ternyata sebelum buka sendiri tuh saya ikut lomba dulu. Sempat juara 1 karena jurinya orang Bandung waktu itu. Orang Bandung ke Jambi dapat juara 1. Setelah dilihat itu mungkin bikin semangat pengen lanjut. Ternyata saya bisa. Ternyata segitu orang Bandung loh nih jadi juri gitu. Terus setelah dapat juara 1, penonton banyak yang lihat, sempet chat aku di DM Instagram. Kak, kapan nih buka dance class gitu? Mau dong. Awalnya nggak buka, jadi pas saya bilang yaudah deh, berapa orang nih sekarang? 3 orang mau gitu kan. Yaudah cari deh 10 orang nanti aku buka. Saya pikir mungkin 2 bulan lagi ya kan. Ini enggak, minggu itu juga langsung dapat ya. Sudah dapat 10 orang Kak. Siap kan ya. Kok cepet gitu. Langsung akhirnya sekarang buka ngajar dan akhirnya jadinya keterusan sampai sekarang. Jadi hobi sekarang dance. Jadi hobi. Nah, waktu awal-awal dimasukkan ke sanggar oleh mama, nah itu memang sudah punya bakat atau memang masih kaku-kaku juga dari awal? Atau seperti apa prosesnya hingga cepat bisa belajar? Awal-awal sebenarnya saya nggak suka ngedance depan orang, tapi saya kalau di kamar di rumah suka denger lagu, lagu-lagu Indonesia yang Blink, Smash, zaman Cherry Bell, anak-anak muda zaman tahun 90-an, 99 ya, 2009 gitu, saya dengerin, saya suka. Nah setelah belajar, saya nggak cuma belajar di sanggar, jadi kayak di rumah saya latih lagi, explore sendiri. Jadi udah terbiasa mandiri berarti, apapun itu ya? Iya, apapun itu kayak karena kita pengen maju, kita harus ekspor diri. Itu sih menurut aku, biar kita lebih cepat selangkah daripada orang lain. Mungkin kalau orang lain kan belajarnya cuma di hari minggunya, setiap kali ke sanggar. Kalau aku di rumah juga tetap belajar gitu. Keren sekali.
Nah, prestasi apanya pernah diraih? Kalau di lomba dance udah lumayan banyak sih, sempet lomba juara 1 K-pop beberapa kali juga. Di Jambi? Di Jambi. Okay. Sempet lomba dance juga di lomba dance competition itu yang buat koreo sendiri. Iya, sudah buat koreo sendiri. Terus kemarin sempet jadi coach DBL, jadi pelatih DBL. Itu kan DBL juga termasuk acara bergengsi kan provinsi. Sempet jadi coach dance-nya juga. Terus sempet jadi juri dance di Univ luar kota sih, sempet di Jakarta punya, sempet diundang kan di DDM nih, mau nggak kan jadi juri ke Jakarta? Jadi juri di enggak sih di Universitas Jakarta tapi di Jambi kaminya online karena waktu itu kan COVID. Fase COVID. Tapi tetap aja jadinya juri buat universitas lain loh, bahkan di luar Jambi. Bener, namanya jadi kepampang di situ. Terus sempat jadi juri juga, sekarang udah jadi juri dance beberapa kali juga di Jambi di K-pop atau di dance competitionnya, gitu sih. Keren. Wah, ini harus teman-teman yang nonton nanti ya, ini harus tahu bahwa ternyata ada influencer di Jambi yang sudah banyak sekali followersnya itu alumni UT Jambi. Benar. Keren ya. Oke, nah Mbak Sharon, kita sudah ini ya hampir di penghujung. Apa rencana ke depan setelah menyelesaikan pendidikan S1-nya di UT Jambi? Setelah lulus UT, pertama banget itu sebelum lulus pun pengennya banyak anak-anak mahasiswa Jambi, banyak siswa Jambi yang kuliah di UT. Pertama itu target pertama tuh, karena saya juga mikir teman-teman, kayak ada teman-teman aku yang nggak kuliah. Kayak tiba-tiba kok dia nggak kuliah ya, ternyata katanya mau PTN tapi nggak lulus, jadi kayak nganggur dulu setahunnya nggak ngapa-ngapain. Aku ngomong, kenapa nggak coba aja di UT gitu? UT itu online loh gitu. UT PTN juga loh. Iya, kalau mau PTN UT PTN. Iya. Emang UT swasta nggak sih sebenarnya? Kata teman aku, terus gue bilang enggak, itu tuh negeri. UT itu bukan cuma di Jambi, UT itu tersebar di seluruh Indonesia. Terus baru kayak, gitu, kayak banyak banget orang-orang yang belum tahu. Jadi setelah itu aku kasih tahu dulu kan. Terus mereka baru masuk, dan sekarang kalau zaman dulu waktu ujian kita kan masih offline ya, kita masih ketemu. Pertama kali pas ujian di sekolah-sekolah itu, dia udah kok banyak bapak-bapak, ibu-ibu, kok yang seumuran aku kayaknya nggak ada nih, atau ketemu pun kayak 1-2 tapi nggak sempet, jadi nggak rame kan, nggak takut lah untuk ngobrol. Akhirnya malah banyak ngomong sama ibu-ibu, udah semester berapa bu, pak, udah semester berapa, udah lama-lama banget, terus udah tua-tua guys. Jadi pada kayak kok mereka masih semangat ya. Awal-awal aku kayak kok aku jadinya lebih lesu daripada mereka, aku lebih semangat daripada itu juga mungkin ya yang bikin jadi mau semangat lagi setelah nanti di masa-masa daunnya gitu ya. Benar. Terus setelah kasih tahu ke teman-teman, banyak juga di kelas sudah mulai DM karena kan aku masih sering tuh post UT, kerjain tugas UT dan segala macam. UT itu apa sih? Kuliahnya gimana sih gitu. Terus aku bilang online dan segala macam. Terus pas kena COVID kita sempat COVID, banyak juga univ lain yang online, dan katanya juga mereka belajar dari UT. Itu keren banget sih menurut aku. Jadi pas teman-teman ada yang kuliah dari luar, terus pas pulang ke Jambi nanya, sekarang kuliah di mana? UT. Kuliah apa tuh? Online. Aku juga online. Terus aku bilang, enggak, kamu online-nya karena COVID kan? Aku bilang gitu kan. Iya, aku kata mereka gitu kan. Aku bilang UT enggak, UT udah online dari berapa puluh tahun lalu. Udah duluan. Jadi udah visioner ya, udah jauh ya ngomongnya. Jadi UT, kok keren banget gitu. Terus aku bilang, iya, sistem sistem online kalian di univ kalian itu pasti belajarnya juga dari UT sebenarnya. Karena mereka udah ngejual banget karena banyak banget yang sekarang, apalagi zaman sekarang nih, pada nanya, "Sekarang kuliah di mana?" Di UT. Terus online. Iya, semua univ kan online sekarang. Enggak kok, UT beda gitu. Iya, UT memang online. Karena UT kalau kalian bilang kalau sama dengan univ lain, kalau univ lain kan bener-bener walaupun online tetap tatap muka dong, tetap pakai Zoom, tetap pakai apa. Kalau UT nggak perlu segitu ribetnya. Absen aja buka web, pijit centang, selesai. Sesimpel itu. Jadi kalau ditanya tujuan kedepannya apa, pengen anak-anak Jambi khususnya lebih mau kuliah, karena S1 tuh nggak sesusah itu kok. Kalau kalian mikirnya S1 itu harus biaya mahal, di UT nggak semahal itu. Butuh waktu banyak, di UT nggak nyita waktu. Mau kuliah sambil cari uang, bisa banget di UT. Jadi tujuannya memasarkan UT. Yang kedua, menggunakan S1 aku yang matematika ini untuk ke yang lain. Jadi makanya aku mau ngajar les bimbel khususnya ke matematika gitu sih. Keren ternyata
dengan sendirinya ya seorang alumni UT Jambi seperti Selen mempelajari UT dan bisa ngenalin UT lah ya ke teman-temannya, ke lingkungannya, bahwa ternyata apa yang orang omongin itu nggak sepenuhnya benar. Iya, karena sesayang itu, karena sebelum aku masuk UT sebanyak itu rumor yang nggak bagus untuk dari UT, untuk UT-nya maksudnya. Kayak ngomong yang itu tadi, nggak jelas lah, nanti kamu cepat masuk, lulusnya lama banget, pasti susah lah, dipersulit lah, gini-gini. Ya, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa ternyata memang Mbak Selen ini sewaktu masih aktif kuliah sudah lumayan banyak membantu UT Jambi juga dalam mempromosikan UT Jambi, baik itu di media-media sosial atau media-media cetak lainnya sudah membantu UT Jambi. Mungkin sudah banyak yang melihat juga ya, mungkin Mbak Selen sudah ada posting-posting juga ya, ada gambar-gambarnya di mana-mana gitu ya, mengenai UT Jambi. Ya, memang Mbak Selen sudah sudah banyak membantu UT Jambi juga dalam mempromosikan. Terakhir Mbak Selen, apa harapan Mbak Selen untuk UT Jambi? Untuk UT Jambi, semoga makin banyak ya calon mahasiswanya dan calon wisudawannya juga. Karena kan kalau kalian bilang lulusnya susah, sebenarnya nggak susah itu. Jadi semoga dengan kalian nonton video ini atau mungkin kalian termotivasi juga untuk cepet lulus gitu. Kayak nggak sesusah itu. Terus semoga UT Jambi juga semakin dikenal bukan dari kalangan bapak-bapak atau ibu-ibu aja, tapi dari semua lulusan SMK atau SMA bisa langsung kuliah di UT. Jadi jangan nganggur-nganggur deh, karena kan biasanya anak-anak nih kalau udah kuliah, udah sekolah terus stop bentar, pasti malas lagi untuk kuliah kan. Jadi kalau bisa abis lulus SMA SMK bingung mau kuliah di mana, tapi mau kerja, langsung aja UT Jambi. Iya. Langsung dapat endorse kita dari Mbak Selen. Ya, Mbak Selen, memang ya sekarang kita udah menyasar ke milenial ya. Teman-teman kita dari milenial udah banyak yang masuk UT, bahkan rentang usia untuk mahasiswa UT sekarang sudah berubah, nggak kayak dulu lagi. Jadi persentase mahasiswa UT dimanapun itu untuk usia produktif atau usia tamat sekolah sampai 30 itu sudah di atas 50% sekarang. Jadi memang pelan-pelan UT udah mulai dikenal oleh masyarakat banyak, mereka sudah tahu. Ya sedikit blessing by disguise ya, kemarin kita COVID ya, ternyata ada hikmah di balik itu. Ternyata banyak kuliahnya online, dan jadi tahu bahwa ternyata sudah ada UT dari dulu yang memang belajarnya jarak jauh. Oke, pesan Mbak Selen untuk mungkin yang menonton nanti dan ada sedikit keraguan untuk berkuliah di UT atau sudah ada minatnya kuliah di UT biar jadi mahasiswa UT. Oke, kalau kalian yang masih mikir-mikir nih, atau mungkin sekarang kan ada yang kelas 3 SMA atau SMK, tahun depan udah mau lulus, langsung aja, jangan sampai takut-takut. Gini, di UT jurusannya nggak sedikit sih. Kalau kalian bisa lihat, banyak banget. Kalian bisa lihat juga kalau kalian mau jadi guru yang tadi, boleh kalian kerja dulu lah setahun gitu kan. Miliki pengalaman mengajar. Pengalaman mengajar, langsung aja habis itu baru daftar di UT. Itu juga nggak telat-telat banget sih menurut aku. Terus gak usah ragu-ragu, kenapa? Karena semuanya tuh dipermudah dari website, buku UT juga bukan cuman buku aja, bentuk buku yang kalian harus beli, tapi ada juga perpus online ya, kita bisa akses kalau kita punya NIM gitu. Dimana aku juga kemarin waktu ke Jakarta, lupa nih ngomong nih, di Jakarta sempet ke gedung P2M2. Wow, itu gedung multimedia itu. Tempat bikin iklannya, tempat ruangnya untuk kalau kita melihat produk UT ya, di situ lah yang berbasis online. Jadi pas masuk ke dalam gedung, wah besar banget guys. Siapa tahu kalian nanti berkesempatan juga ke sana. Jadi saya sempat masuk ke UT studionya yang kayak studio TV gitu. Terus ke UT radio. Sempet lihat juga orang-orang di situ, pekerja di situ lagi ngedit buku kita. Jadi mereka lagi susun. Jadi buku kita tuh emang bukan buku yang dijual sembarangan. Jadi memang diproduksi langsung dari UT. Nah, jadi apalagi sih yang kalian pikirin kalau kalian udah masuk ke UT itu dapat buku, dan buku itu bukan sembarangan dibuat. Kalau buku kalau buku kuliah lain kan kalian lihat tebel-tebel, terus isinya cuma sedikit, yang dikeluarkan dosen sedikit. Tapi kalau di buku UT, yang di buku itulah yang dipelajarin semua, itu juga yang dikeluarin untuk ujian. Jadi sesimpel itu, kalian bawa satu buku itu kalau sudah kuasain semua, ujian kalian pasti nilainya bagus. Gitu, sesimpel itu kan. Pasti kalian anak-anak muda malas banget tuh bawa buku tebel,
isinya tapi sebenarnya buku UT atau buku materi pokok itu bahasanya komunikatif sekali ya. Iya, Jangan langsung takut ya kayak dari duluan nih, wah ini tebal banget gitu ya. Ternyata nggak sesulit itu dan justru asik bacanya. Asik banget. Aku suka banget bawa buku UT ke luar-luar kayak lagi di kafe atau lagi nongkrong gitu baca gitu. Karena di situ juga ada soal-soal yang ini soal latihan juga, soal latihan dan gak usah takut, soal latihannya kapan dibahas, di situ ada kunci jawabannya. Nah, kalau misalkan kalian mau ngelatih diri sendiri, kalian kerjain dulu aja, abis itu baru koreksi sendiri, kayak gitu. Kalau misalkan bingung, kalian bisa tanya ke dosennya juga ramah-ramah sih. Jadi nggak ada lagi yang harus kalian raguin sih sebenarnya. Untuk biayanya juga nggak mahal, sangat terjangkau sih. Menurut aku ini Univ yang full package. Walaupun harganya gak semahal itu sangat terjangkau, tapi semuanya dilayani dengan baik. Kalian mau nanya-nanya apapun kesini, Pak Ceki pun jelasin di sini kok, ya kan? Jadi orang-orang itu juga nggak sesusah itu untuk dihubungin, untuk ditanya-tanya, mau apapun mereka bakalan jelasin ke kalian gitu. Terima kasih Mbak Selen, luar biasa sekali. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil ternyata pada kesempatan kali ini para pemirsa, bahwa seorang Selen Hadi Lestari, seorang influencer di Jambi yang sudah memiliki banyak sekali followersnya di akun Instagram dan beberapa media sosial lainnya, alumni UT Jambi dan berhasil menyelesaikan studi di sebuah prodi yang bisa dibilang tidak familiar ya, tidak cukup favorit, tapi dia bisa membuktikan diri bahwa saya bisa. Dan dia berhasil mengikuti langsung proses wisuda di Universitas Terbuka Convention Center di Tangerang Selatan. Luar biasa sekali lagi buat Mbak Selen, terima kasih. Dan pemirsa semua, para penonton UT Talk Jambi, hari ini kita sudah menyelesaikan bincang-bincang kita dengan Mbak Selen Hadi Lestari, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti UTalk Jambi dan kita nantikan tayangan-tayangan berikutnya di UTalk Jambi, mengedukasi, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.